Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari kelas D3IF 4403 Telkom University dengan NIM 67062011053. Di sini saya akan menjelaskan soal jurnal 04, materinya searching dan sorting, mata kuliah implementasi struktur data. Di sini kita harus membantu Buria untuk memecahkan masalahnya. Di sini permasalahan yang dialami Buria yaitu Buria ini memiliki warung kelontong dan beliau berjualan barang kebutuhan sehari-hari seperti kopi, teh, sabun dan lainnya. Nah, walaupun warung, tapi Buria sudah menerapkan sistem komputerisasi di mana setiap item pada warung tersebut tersimpan di database. Namun ternyata sistem tersebut lupa memasukkan fitur pencarian atau fitur searching pada saat pembuatan, sehingga Buria itu kesulitan untuk mencari item dengan kode tertentu. Nah, di sini kita harus membantu Buria dengan membuatkan sebuah fitur pencarian berdasarkan kode barang. Nah, database-nya itu diganti dengan sebuah release dan data yang disimpan itu kode barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang. Pencariannya itu dilakukan dengan keyword kode barang dan hasil pencariannya dimunculkan adalah nama dan jenis barang saja. Contoh inputannya, semisal kita menginput A010, maka keluarannya akan Good Day Mochaccino, jenis barangnya yaitu kopi. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil kerja saya. Di sini saya membuat dua kelas. Ya, dua kelas. Yang pertama sebagai driver kelasnya, yang satu sebagai kelas pojonya atau plane of object. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan objek data barang .java-nya dulu saja. Objek data barang. Nah, di sini saya mengimport dua package, yaitu di sini saya mengimport dua package, yaitu release dan collection. Di sini saya menggunakan dua tipe data tersebut untuk membantu saya mengerjakan soal ini. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas data barang. Nah, data barang ini implements comparable dengan tipenya data barang. Jadi di sini saya menggunakan implements karena comparable ini sebuah interface. Jika misalnya comparable ini sebuah generic class, maka kita menggunakan extend supaya kita mendapatkan inheritance gitu dari generic class tersebut. Nah, karena berhubung comparable itu sebuah interface, maka kita menggunakan implements. Nah, di sini saya membuat 4 atribut. Yang pertama yaitu kode barang, nama barang, jenis barang, tipenya to string, dan integer stok barang. Nah, di sini konstruktor kelasnya. Di sini untuk konstruktor kelas yang pertama, di sini ketika parameternya itu ada 4, yaitu kode barang, nama barang, jenis barang, dan integer stok barang. Nah, jadi nanti parameter ini akan mengubah atau mengisi nilai pada atribut ini. Nah, ini disk kode barang. Disk kode barang ini akan menuju ke sini, dan kode barang ya ini dari parameter ini. Semisal kita menghapus disknya, maka akan terjadi shadowing pada variabel ini. Kenapa? Ya karena kode barang ini merujuk ke sini dan kode barang ini merujuk ke sini. Nah, padahal yang kita mau kode barang ini merujuk ke sini. Oleh karena itu kita harus menambahkan keyword this di depannya sebagai berikut. Nah, jadi nanti di sini akan merujuk ke parent objeknya. Berhubung karena parent objeknya ini data barang, maka data barang kode barang ya akan merujuk ke sini. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini ada overloading method, constructor method. Untuk bagian ini akan jalan ketika parameternya itu hanya satu, yaitu kode barang. Jadi ketika parameternya satu, maka yang akan jalan itu yang ini, dan yang lainnya akan diberikan default nilainya itu 0, 0, dan stok barangnya 0. Dan yang bawah ini jika si user tidak memasukkan sebuah parameter, jadi akan defaultnya 0, 0, 0, dan 0. Nah, kemudian lanjut di sini saya membuat sebuah metode cetak barang.
yang dimana cetak barang ini parameternya tipenya array-list. Nah, array-listnya itu juga tipenya data barang dengan namanya variabelnya list barang. Nah, di sini saya menampilkan di konsol data barang toko. Kemudian for ya ini for each, jadi objek data barang. Jadi nanti array list barang ini, si list barang ini akan di looping secara for each dan ditampung ke dalam sebuah objek barang, objek data barang namanya barang, dan akan di print gitu. Nah, nanti ini barang ini yang akan tampil di sini yaitu ya ini toString-nya, toString-nya ini. Nah, kemudian untuk metode cari barang, nanti parameter masukannya itu ada sebuah array list dengan tipenya data barang, objek data barang, namanya list barang juga. Kemudian di sini saya memasukkan sebuah string keyword gitu, sebuah string keyword. Nah, jadi ini nanti keyword masukan dari si user, kode pencariannya akan ditangkap oleh ini parameter string keyword. Nah, kemudian di dalam ini nanti saya akan melakukan sebuah ya sorting collection.sort, yaitu list barang, collection.sort list barang. Nah, list barang ini akan disorting urut. Nah, disorting berdasarkan apa? Nah, berdasarkan ini. Kita mungkin akan loncat dulu berdasarkan ini kode barang gitu, berdasarkan kode barang. Nah, oleh karena itu di sini saya membuat ya ini compare to merupakan atribut sebuah metode yang ada di interface comparable. Jadi nanti di sini compare to akan return sebuah, ya ini kode barang, ya ini compare to ignore cache. Nah, nanti semisal ya ignore cache itu nanti mengabaikan kapitalisasi pada kode barangnya, dan ya ini data barang, tipenya data barang, variabelnya o, nanti o.kode barang. Jadi nanti akan dibandingkan antara ya ini kode barang yang ada pada objek ini dan sebuah kode barang yang ada pada variabel o tipenya data barang gitu. Jadi nanti di compare, dan compare ini nanti akan menghasilkan nilai yang dapat membuat collection.sort ini jalan, yang dapat membuat apa ya, collection.sort ini bekerja untuk mensorting barang. Nah, berhubung di sini yang saya bandingkan adalah sebuah kode barang dan kode barang itu sebuah string, maka di sini saya menggunakan compare to ignore cache, atau ya kita bisa menggunakan compare to, tergantung kemauan kita. Kalau semisal integer, bilangan angka, mungkin kita bisa menggunakan pengurangan ya. Misalnya a.value-nya nanti dikurangi data yang satu dikurangi data yang satunya. Jika hasilnya minus, berarti datanya itu ada di sebelah, sebentar, saya sedikit lupa. Kalau semisal minus itu, nah jika misalnya a min b tapi a nya minus, maka si a itu akan berada di sebelum b. Nah, sorting ini, pengurangan ini berdasarkan pada letak hurufnya gitu. Jadi angka itu, kalau angka dia dikurangi, nah kalau minus berarti dia berada di sebelumnya b. Nah, jika misalnya dikurangi tapi hasilnya 0, berarti si a itu sama dengan si b, angkanya sama. Semisal a di min b tapi hasilnya positif, berarti a itu lebih besar dari b. Seperti itu. Oleh karena itu di sini saya menggunakan compare to ignore cache, karena yang akan dibandingkan itu, yang akan di compare itu sebuah string, dan nanti biasanya setahu saya nanti akan diubah jadi sebuah ASCII gitu kok. Dalam ya angka ASCII-nya nanti akan di minus
ya sama nanti. Jika semisal hasilnya negatif berarti berada di sebelumnya, jika hasilnya positif berada di setelahnya, semisal sama berarti ya hasilnya sama gitu. Nah lanjut, saya akan kembali, ya ini cari barang akan disorting, kemudian di sini akan ya ini collection.binary search, karena di sini saya menggunakan binary search. Nah binary search itu merupakan salah satu metode searching yang efektif. Kenapa? Karena efektif, benar, binary search efektif itu karena dia itu akan dapat melakukan searching dengan cepat, karena dia akan yaitu melakukan searching dengan metode membagi setengah jika data yang dicari itu belum ditemukan. Maka binary search ini lebih cepat daripada linear search. Cuma syaratnya binary search ini harus urut datanya. Kalau misalnya nggak urut, ya nanti binary search-nya hasilnya akan tidak sesuai yang kita inginkan. Oleh karena itu di sini saya men-sorting dulu list barang. Setelah list barang disorting, maka ya ini saya akan melakukan sebuah binary search, yaitu metode yang ada di sebuah collection. Ya ini nanti list barangnya, dan akan dicari dengan yang akan di-search dengan ya ini keywordnya saya akan masukkan ke dalam, saya akan instansiasi ke objek data barang. Oleh karena itu di sini saya menggunakan ya ini menciptakan satu metode overloading, ya ini kode barang. Nah kalau misalnya kita langsung keyword aja akan error. Kenapa? Karena collection ini mungkin bisa dilihat ya, maaf ya. Nah binary akan dilihat akan error kayak gini. Binary search itu tidak dapat diterapkan pada Java util array list, Java lang string. Jadi dia itu nggak bisa. Nah dia itu harus sebuah tipe generic class gitu. Jadi oleh karena itu kita harus ya seperti ini, membungkusnya di sebuah generic class data barang gitu. Nah di sini kemudian saya try dan catch. Kenapa saya melakukan try catch? Sebenarnya di sini saya melakukan try catch itu supaya semisal si user itu memasukkan keyword yang salah atau keyword yang tidak ada dalam data yang ada, misalnya asal gitu, misalnya wiki semisal, maka akan tampil seperti ini, kode barang yang Anda masukkan tidak valid. Nah semisal kode barang yang kita masukkan itu ada, maka akan jalan ini, nama barang yang Anda cari, list barang.get, ya ini indeksnya, nama barang, jenis barang, list barang.get, indeks, jenis barang. Nah jadi seperti ini. Nanti collection binary search ini akan mencari kan sesuai dengan keyword yang kita masukkan, dan akan ketemu, nanti akan menghasilkan ketemu di indeks segini gitu. Karena nanti binary search itu mencarinya itu dalam sebuah array ya, akan ditaruh di sebuah array. Nah nanti ketahuan di array segini, maka array tersebut akan nanti metode ini akan memberikan sebuah nilai indeks. Nah akan saya tampung di sebuah variabel indeks, integer indeks ini. Nah semisal indeksnya misalnya ada, data yang kita masukkan ada, misalnya terdapat pada indeks kedua, maka integer indeks ini akan bernilai 2. Kemudian akan try, ya ini dia akan mencoba sistem out nama barang yang Anda cari, list barang.get indeksnya misalnya 2, indeks kedua itu ada, dot nama barang. Nah, karena di sini saya kenapa langsung dot nama barang, karena di sini hanya ingin menampilkan nama barang saja dan jenis barang saja. Nah ini nama barang plus, kemudian saya enter supaya rapi, jenis barangnya yaitu list barang.get indeksnya, kemudian jenis barang. Nah ini semisal ada. Nah semisal kalau nggak ada, misalnya katakan indeksnya itu out of the bound, alias berarti keyword yang kita masukkan itu asal gitu, out of the bound, berarti ketika indeks ini kita coba masukkan di sini, maka akan terjadi error. Nah karena di sini saya menggunakan try dan catch, maka error itu akan ditangkap oleh ini variabel, oleh parameter r ini dengan tipenya exception. Nah kemudian
handle errornya, di sini saya akan menampilkan sebuah output seperti ini. Sistem out printan, kode yang barang yang Anda masukkan tidak valid gitu. Dan ini akan jalan ketika parameter R ini menangkap sebuah error exception. Nah, errornya itu yaitu indeksnya out of the bound, yang artinya indeksnya itu keluar dari jangkauannya gitu. Kemudian ya ini compare to, nah ini untuk to stringnya, public string to stringnya yang akan tampil nanti ketika kita ingin print hasilnya. Nah, kemudian di sini saya akan lanjut menjelaskan. Nah, ini driver class-nya. Di sini saya membuat sama importnya ArrayList dan scanner. Ya public class main. Nah, di sini public static void main. Ya ini main class-nya. Drivernya. Nah, mungkin saya akan jalankan. Nah, jadi seperti ini. ArrayList. Nah, dia akan buat sebuah ArrayList dengan tipenya itu data barang. Namanya list barang, new ArrayList. Jadi nanti list barang ini tipenya ArrayList, dan kemudian data toko, data barang, saya akan instansiasi objek data barang dengan variabelnya toko, kemudian ya ini new data barang kosong parameternya. Jadi nanti ini kosong ini mana ya? Nah, seperti ini akan jalan yang ini. Jadi nanti si toko ini ya kosong isi 000 dan 0. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah scanner user input new scanner system in untuk menerima masukan dari si user. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan barang. Ya ini saya hanya menambahkan 1 2 3 4 5 6 barang saja. Ya, saya hanya menambahkan 6 barang saja supaya tidak terlalu banyak. Ya, di sini saya membuat kodenya asal A004, A001, B005. Nah, ini saya tidak urut ya. Masukannya tidak urutkan nih A004, A001, B, C, D. Mungkin di sini ya pokoknya nggak urut lah. Mungkin sini akan saya tukar ya mungkin biar semakin tidak urut. Nah, seperti ini. Ini akan saya acak, benar-benar acak. Kode barangnya ini Molto, jenis barangnya deterjen, stok barangnya 3. Untuk bebelak ya ini susu kaleng, stok barangnya 5. Jenis barangnya kopi, roti, sirup, ya ini seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini untuk menambahkan barang. Jadi list barang .add ya ini instansiasi objek new barang. New data. Instansiasi objek data barang dengan parameternya ini. Nah, parameter ini yang akan jalan tuh ya yang ini. Yang ini. Jadi nanti di sini akan ada isinya. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan ini. Akan menggunakan ini toko cetak barang. Ya, ini sebenarnya ya ini ada variabel objek data barang ini, objek toko ini cetak barang, list barang. Nah, nanti cetak barang ini, metode cetak barang ini akan ini yang terpanggil mana? Sebentar. Nah, ini. Ya, ini yang tadi saya jelaskan akan looping seperti itu. Nah, maka akan tampil di konsol sebagai berikut. Nah, seperti ini, data barang tokonya. Ada ini data barangnya itu, kode barangnya ini, nama barangnya ini. Ini kode barang, data barangnya. Ini kan, seperti ini. Mungkin akan saya jalankan ulang ya. Stop and rerun. Nah, ini sudah kita acak tadi. Seperti ini akan tampil dari ini toko barang ini. Nah, nanti akan muncul di konsol yaitu masukkan kode barang yang dicari. Dan saya lanjutkan akan menerima inputan dari user next, user input .next. Kenapa saya menggunakan .next? Karena kode barang itu tidak pakai spasi ya, rata-rata ya, kebanyakan kode barang tidak pakai spasi, dan di sini kode barang saya tidak pakai spasi. Oleh karena itu saya di sini menggunakan .next. Nah, jadi misalnya kode barang di sini kita misalnya masukkan ini A0, misalnya yang terakhir G123. Nah, mungkin kita agak besarin saja G123. Maaf, G123. Sama ya, dan kita enter. Nah, akan muncul ini. Nama barang yang Anda cari marjan. Ya, ini kan cocok marjan. Jenis barangnya sirup. Gitu. Nah, misal kita jalankan ulang lagi gitu. Kita mau coba yang kecil G123. Artinya ini ignore cache ya. Nah, akan tetap sama muncul marjan dan sirup gitu. Nah, kita semisal
mau ngawur deh, misalnya ini G123 tapi kita ubah jadi G123 seperti ini ya. Nah, akan muncul seperti ini, kode barang yang Anda masukkan tidak valid. Nah, ini nanti akan terjadi error out of the bound, dan maka akan muncul ini kode barang yang Anda masukkan tidak valid. Nah, nanti ini ini toko.cari barang, list barang, dan koma keyword. Jadi list barang ini rilisnya tadi. Nah, ini toko cari barangnya bagian yang ini. Nah, yang ini akan jalan. Ya, ini nanti akan disorting dulu, kemudian setelah urut akan dilakukan searching dengan keywordnya ini. Nah, kemudian akan dijalankan ini. Jika misalnya berhasil datanya itu ada, maka yang akan muncul yang ini. Jika tidak ada, maka yang data yang akan muncul ini. Seperti itu ya. Mungkin kita akan coba sekali lagi, misal mau ambil yang ini C00 C010 ya, C010. Nah, jadi nama barang yang akan muncul tuh sari roti ya, cocok kan, nama barangnya sari roti, jenis barangnya itu roti. Nah, jadi seperti ini program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.